Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fadlur Rahman Siddiq, NIM 1907314, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pertemuan 1 yang berjudul isu-isu terkait kewirausahaan dan usaha kecil, yang merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Desi Susanti, SPD, MPD. Adapun tujuan mata kuliah kewirausahaan dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Isu-isu strategis dalam kewirausahaan dan usaha kecil. Perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan yaitu yang pertama, Small Business Administration merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola secara mandiri serta tidak dominan dalam bidang operasinya. Biasanya mempekerjakan kurang dari 500 orang. Yang kedua, perusahaan wirausaha adalah perusahaan yang tujuan utamanya keuntungan dan pertumbuhan serta dapat dikategorikan sebagai praktik inovasi strategis. Selanjutnya, alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategis secara efektif. Yang pertama, tidak cukup waktu. Yang kedua, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategis. Yang ketiga, kurangnya keahlian. Yang keempat, kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Yang kelima, contoh rencana strategis, yaitu tujuan spesifik. Visi yang utuh pada karyawan, waktu yang memadai untuk mencapai tujuan. Adapun pertanyaan-pertanyaan formal untuk isu-isu kewirausahaan dan usaha kecil adalah yang pertama menentukan misi, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga perumusan strategi, yang keempat menentukan kebijakan, yang kelima membuat program, yang keenam menyiapkan anggaran, yang ketujuh menentukan prosedur, yang kedelapan menentukan kinerja. Dan pertanyaan-pertanyaan informalnya adalah yang pertama, apa tujuan keberadaan kita, apa yang akan kita capai, bagaimana bersaing dan mencapai sasaran, aturan apa yang harus diikuti agar dapat mengerjakan kegiatan dengan baik, bagaimana mengelola operasi perusahaan semurah dan sebaik mungkin, berapa banyak biaya yang diperlukan dari mana dana tersebut diperoleh, seberapa rinci kita harus menjelaskan tugas-tugas yang akan dikerjakan, dan faktor-faktor apa saja yang akan menentukan kesuksesan kita dalam bekerja. Proses pembuatan keputusan strategis yaitu yang pertama mengembangkan ide bisnis dasar, yang kedua mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor-faktor strategis, yang ketiga mengamati faktor strategis internal, yang keempat menganalisis faktor strategis, yang kelima memutuskan untuk berhenti atau melanjutkan, yang keenam mengembangkan sebuah rencana bisnis, yang ketujuh menerapkan rencana bisnis, yang kedelapan mengevaluasi rencana bisnis yang diterapkan. Adapun sumber peluang inovasi menurut Peter Drucker, yang pertama adalah hal yang tidak diharapkan, yang kedua sesuatu yang bertentangan, yang ketiga inovasi berdasarkan kebutuhan proses, yang keempat perubahan dalam industri atau struktur pasar, yang kelima demografis, yang keenam perubahan persepsi, suasana hati dan arti hidup, dan yang ketujuh adalah pengetahuan baru. Sedangkan faktor-faktor kesuksesan perusahaan baru menurut Hofer dan Sandberg yang itu pertama struktur industri, yaitu stabil atau tidaknya iklim industri, tingkat persaingan, pangsa pasar, karakteristik produk industri baik heterogen maupun homogen. Yang kedua strategi bisnis, yaitu diferensiasi produk dan fokus produk. Yang ketiga karakteristik wirausahawan, yaitu kesempatan bisnis potensial, sense of urgency, pengetahuan rinci atas key factor, dan bantuan dari luar. Adapun tahap pengembangan perusahaan kecil yaitu tahap A, eksistensi, tahap B, kelangsungan hidup, tahap C, ada kesuksesan, melepaskan atau pertumbuhan, tahap D, tinggal landas, tahap E, kematangan sumber daya. Dan transfer kekuasaan dalam bisnis keluarga, yang pertama tahap 1 bisnis yang dikelola pendiri, tahap 2 pelatihan dan pengembangan generasi baru, tahap 3 kemitraan antar generasi, dan tahap 4 transfer kekuasaan.
Motivasi yang harus dimiliki seorang pengusaha atau pebisnis agar usahanya bisa sukses, yaitu yang pertama kerja keras, yang kedua bangun sistem bekerja, yang ketiga pantang menyerah, yang keempat kembangkan ide, yang kelima optimis, dan yang keenam profesional, dan yang terakhir tekun dan berdoa. Mungkin demikian saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun materi yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.